Oke, sebentar ya, kita sambil menunggu yang lain bergabung. In a couple minutes, we will start our introductions. Selamat malam Bu. Mohon maaf. Selamat malam, iya Pak. Saya tidak bisa bahasa Inggris Bu. Kalau ngomong bahasa Inggris sama Ibu Ayu saja yang mahir. Iya, nggak apa-apa, kita makanya di sini untuk saling sama-sama sharing knowledge ya. Jadi sama-sama belajar. Saya juga masih belajar kok Pak. Tenang saja. Saya hanya menguasai 3 bahasa Bu. Wah, apa itu? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Itu susah itu Pak. Ya, sambil menunggu nggak apa-apa. Kita ya sharing-sharing. Ini kelas pertama ya bahasa Inggris ya Pak ya. Betul Bu. Oke. Ya karena kelas pertama nggak apa-apa kita sambil belajar pakai bahasa Indonesia. Mungkin nanti di kelas kedua mungkin dengan pengajar yang lain udah bisa langsung upgrade langsung bahasa Inggris ya Pak ya. Semoga amin. Ya nanti di pelajaran bahasa Inggris kedua insya Allah akan menggunakan aplikasi. Nah aplikasi ini hanya sedikit bocoran. Semoga nanti di semester depannya pembelajaran dengan aplikasi ini sudah berjalan masih dipergunakan ya. Karena yang sekarang ini semester yang sudah bahasa Inggris kedua sudah melaksanakannya. Jadi akan ada placement test pada saat pertemuan pertama, bukan perkenalan lagi tapi langsung dites untuk menentukan level mana penempatannya. Dan di situ tentu saja akan lebih intensif pembelajarannya tanpa harus dengan dosen pengajarnya menggunakan aplikasi. Ya, ini aja sedikit bocoran supaya ada dapat gambaran bagaimana sih caranya pembelajaran dengan aplikasi, ya tentu saja akan lebih intensif. Oke, kita ada berapa peserta ya? Karena ada beberapa yang mungkin belum masuk dalam grup. Ya seperti Pak Imam di sini ya, Pak Imam langsung japri saya, untung saja langsung japri ya. Jadi bisa tahu mulai kita hari ini. Di grup ini saya lihat pesertanya baru 40. Lumayan. Nanti di kelas kedua saya jam 8 pesertanya sama dari Sarjana Desa, pesertanya ada 83. Wow. Oke, semoga pembelajarannya jadi lebih seru ya karena banyaknya peserta. Assalamualaikum Bu dosen. Waalaikumsalam. Halo, ini dengan siapa? Ibu Haini, Desa Malaka. Desa Malaka. Wow, jauh sekali. Lombok. Lombok. Oh, dikira ini nama desanya, ini nama ya? Iya, namanya Desa Malaka. Wah, keren namanya. Oke. Ini dari Sabang sampai Merauke berarti ya pesertanya ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar-benar pengalaman baru bagi saya ketemu dari Sabang sampai Merauke. Gak apa-apa. Kalau Bu dosen dari mana Bu? Kalau Bu dosen dari mana? Barangkali warga saya. Saya dari Inggris. Saya bukan dari Inggris. Saya dari Japan. Saya dari Japan. Ada yang tahu Japan? Saya Jawa Padang. Oh, saya kira Japanan.
kurang didik aja. Kirain Jepang, Bu. Iya, saya Japan ya, lahirnya tetap di Betawi ya. Ya walaupun itu, tapi saya nggak bisa bahasa Padang, jadi semoga nggak ada yang ngajak ngomong bahasa Padang. Orang awak, Bu, orang awak. Orang awak. Statusnya, Bu. Status apa Iya. ya? Bahaya ini kalau udah nanya status ini. Oh, saya ngeri nanti ada yang japri saya nggak? Takutnya. Kayaknya saya yang capek. Oh iya. Ya status punya anak 1, udah itu aja. Apa kita sudah mulai saja ya sambil ya menerima yang mungkin baru masuk ya. Ini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab boleh, bahasa Arab. Kaifa haluk everyone. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar bisa sama-sama connect ya, artinya bisa paham dengan apa yang saya bicarakan. Di sini saya sudah mencantumkan file berupa introductions, perkenalan ataupun sebagai acuan kita belajar bahasa Inggris. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri, nama Velma Alicia, ya anak 1, ya had married ya sudah pernah. Lalu I live Bojongsari, Depok. And what else? Saya suka aerobik, senam, dan kebetulan saya mengelola beberapa instruktur ya untuk acara event seperti kalau ada lomba ataupun seperti yang lain. Lalu saya ngajar juga nyambi di UT hanya sebagai tutor online. What else? Ya tadi orang tua saya Jawa dan Padang, Japan, and saya punya kucing 3. Punya kucing 3, yang 1 cacat dari lahir, jadi mau nggak mau ya harus di intens pengawasannya. Ini masih banyak yang masuk juga. Oke. Dan kebetulan saya mensyukuri dari semenjak pandemik, jadi ngajarnya online, jadi lebih intens di rumah. Bisa terpantau rumahnya dan apa ya? Ya, ngajar kursus, ngajar kursus di kampus juga. Dan kebetulan saat ini SK-nya saya ketua pusat bahasa, nggak tahu kapan lagi digantinya, ya. What else? Ada yang ingin ditanyakan tentang identitas? Cukup? Oke, jika sudah cukup, kita lanjut ke tentang materinya ya. Silabus lebih tepatnya, kayak semacam arahan awal. Sebentar di-share dulu. Iya. Ya ini kenapa ya kalau misalnya saya buka PowerPoint atau Word Office suka tulisannya Product Activation Valid. Dan saya sudah coba ngotak-ngatik, nggak bisa diketik ulang dari laptop. Mungkin ada Sama Bu, saya juga gitu. Katanya sih karena ini ya lisensinya udah berakhir atau ya beli yang enggak apa. Iya. Tapi nggak ada yang bisa nggak caranya untuk ngebuka ini supaya bisa diketik-ketik? Pak Amir. Pak Amir nanti bisa dia minta. Kang Amir bisa tuh, Bu. Kenapa? Kang Amir bisa tuh. Ahlinya IT kelas E tuh, Bu. Kang Amin nanti saya minta Itu tolong. Bu, belum dibuka enable editingnya. Oh iya. Tapi kalau udah ini kayaknya nggak bisa juga deh, soalnya di atasnya tetap ada tulisan produk activated. Nah, nih. Enable. Nah, ini tetap nggak bisa nih. Kan nggak bisa tuh saya klik, nggak bisa ketik. Jadi saya estafet
ngetiknya sekarang pakai handphone baru pindahin ke laptop. Ya nggak apa-apa. Oke, ya di sini kita mulai ITB Ahmad Dahlan. Selamat datang program Sarjana Desa. Kita akan melakukan pembelajaran bahasa Inggris yang mana di kampus ITB Ahmad Dahlan ini saya sebagai tenaga pengajarnya. Tadi sedikit sudah saya ceritakan identitas saya. Lalu kita masuk ke Japri Kang Amir saja, Bu. ya, nanti saya japri ke Pak Amir ya. Oke, kita lanjut ke persiapan. Ya, bahasa Inggrisnya preparations. Ini artinya persiapan. Persiapan apa sih? Persiapan untuk belajar. Yang mana secara simpel diramu, wah ada yang masuk. Kalau di slide share penuh jadi nggak kelihatan siapa yang masuk. Sebentar, saya terima dulu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin tampilannya seperti ini aja. Jadi persiapannya ada dasarnya, prinsip dasar, basic principle. Yang kedua adalah amunisi. Yang terakhir adalah teknik. Ya, di sini adalah persiapan untuk mempelajari semua sebenarnya, untuk semua ilmu. Ya, basic principle-nya itu hal yang prinsip yang mana kita semua harusnya sudah punya ya, yaitu willingness kalau bahasa Inggrisnya. Jadi keinginan untuk belajar. Otomatis biasanya kalau disuruh orang belum tentu kita mau, tapi kalau dari dasar diri sendiri itu pasti tergerak ya. Jadi willingness-nya ini mesti kita sering jadikan hal yang dasar untuk menambah pengetahuannya otomatis. Lalu yang kedua persiapannya adalah amunisi. Di sekarang ini teknologi maju pesat, otomatis amunisinya bukan berupa yang tradisional. Oke, saya lanjut lagi. Amunisi di sini bisa berupa gadget, di mana kita bisa browsing, berselancar di dunia maya ataupun di dunia siapa ya, cari tentang referensi pengetahuan yang kita tuju, yang kita ingin perdalami. Bisa dengan buka di Science Direct, itu banyak artikel tentang di situ. Ataupun e-book juga banyak, cari yang gratis, dan banyak lagi ya. Tentu saja untuk berselancar di dunia internet ini, kita tidak boleh terpaku dengan satu sumber. Karena apa? Banyaknya artikel itu kadang bisa dibuat-buat, jadi untuk itu kita harus bisa menggali informasinya apakah ini kredibel atau tidak. Lanjut, yang terakhir adalah teknik. Nah, di sini teknik pembelajaran dalam hal bahasa Inggris tentunya. Bahasa Inggris yang kita mau pelajari adalah empat skill. Di sini ada 4 skill, ada reading, writing, speaking, dan listening. 4 skill ini sebenarnya kurang cukup kalau untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang mana bahasa artinya kita mempelajari bagian dari budaya. Yang artinya kita juga harus tahu idiomnya, parafrasenya di suatu negara itu yang menggunakan bahasa. Ya. Contoh, kalau misalnya kita ngucapin semoga beruntung pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya break a leg. Ya, break a leg artinya kok di secara deskripsinya itu berarti patahkan kaki, tapi tidak untuk orang Amerika ataupun Inggris. Break a leg artinya semoga beruntung. Nah, itu dia budaya juga harus kita ketahui untuk bisa mempelajari suatu bahasa asing itu. Nah, di sini ada diagramnya, ada perkiraan bagaimana sih presentasi yang harus banyak dipelajari kalau belajar bahasa asing ya. Di sini ada yang paling terbesar adalah 70% itu mengkomunikasikan ya. Jadi ada interaksi. Ya. Kalau bisa berkomunikasi 70% kita bisa belajar. Tapi kalau tidak mengkomunikasinya tetap bisa belajar tapi hanya sekedar 30%. Artinya kita mungkin cuman menerima saja tapi tidak menyampaikannya ke orang lain. Jadi tidak ada interaksi. Itu masih bisa untuk jadi suatu aksi pembelajaran juga ya. Lalu kita lihat di sini yang paling terbesar adalah ternyata listening.
Ya, untuk itu kalau ingin mempelajari suatu bahasa lebih baik kita banyak mendengar. Mendengar dulu, otomatis itu seperti kayak lahirnya manusia dari awal itu bayi bisanya hanya mendengar, otomatis setelah itu baru bisa berbicara. Nah, untuk itu makanya di sini yang nomor 2-nya adalah 30% itu speaking, ya. Lalu yang tahapan yang agak sulitnya mungkin kinestetiknya ataupun ataupun melakukan hal menerima di otaknya ya, itu reading-nya. Lalu ke writing yang paling sulit karena ada bagian structure, grammar, ya itu jadi bagian yang tersulit 9% ya. Ya, mungkin di sini juga kita bisa ngambil pola be aktif sama be pasif. Jadi coba belajar secara diam ataupun belajar secara aktif. Ada yang banyak yang masuk sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini be passive itu berarti menerima informasi atau menerima ide. Ada yang masuk lagi. Sebentar ya. Iya, kita lanjutkan. Ya, tadi yang be passive ya. Be passive menerima konsep atau ide ataupun menerima suatu informasi ya, jadi be passive. Lalu ke be active, di mana proses pembelajarannya bisa melakukannya dengan diri sendiri. Misal mirroring dengan berkaca, kita latihan kayak public speaking, tapi dengan kaca dulu sebelum melakukan interaksi dengan orang lain ya. Jadi melakukannya dengan diri sendiri. Lalu mengobservasi ya, observasi bukan berarti cuma sekedar pasif di sini, observasi juga melakukan tindakan ternyata ya, kita menganalisa datanya, mencari tahu, nah itu mengobservasi yang sebenarnya. Lalu berinteraksi dengan yang lain, others ya, that's why it's called be active, jadi harus ada interaksinya. Lanjut, kita di sini bagaimana membedakan antara reseptif itu menerima dan produktif ya. Jadi ada 2 skill dalam pembelajaran bahasa, ada yang menerima, ada yang produktif. Artinya produktif itu outcomes-nya keluar ya, dengan berbicara, speaking ataupun menulis. Itu adalah hasil dari pembelajaran. Lalu kalau menerima receptive skill itu seperti mendengar atau membaca. Ya. Lanjut, ya kita ke masalah area ini. Saya sebagai fasilitator atau mediator dalam hal untuk mensupport, ya otomatis mensupport bagi pelajar yang ingin belajar, otomatis ngedrilling skill ataupun ingin upgrade. Ayo caranya seperti ini, yuk kita coba yuk kita sama-sama. Saya lebih suka di sini sebenarnya metode FGD, kalau ada yang tahu FGD, Focus Group Discussion, ya, di mana saya hanya sebagai fasilitator dan baiknya memang kalau ingin berhasil dalam artian pembelajaran bahasa harusnya lebih aktif ya dari si pesertanya. Ya, saya hanya memfasilitator, saya hanya memancing kerusuhan, bukan memancing ide, memancing pertanyaan, dan yang saya inginkan adalah kritis ya, suatu tindakan kritisasi dari pesertanya ya. Jadi aktif, dinilai aktif itu masuk dari poin nilai juga. Ya, di sini kita ada kontraknya. Ini umumnya di kampus juga attendance ya, artinya absen ya, harusnya habis ini mungkin sebelum selesai jam 8 ini, sebelum jam 8 kita sudah absen karena itu bernilai 10%. Ya, tugas. Ya, tugas termasuk 20%. Ya, bebannya lebih banyak 20%. Assignment tugas ini termasuk hal yang individual, sendiri-sendiri, ataupun keaktifan di dalam kelas. Ya, jadi kalau misalnya kita udah waktunya kelas, baiknya ya jangan bikin rusuh, artinya cuma bisa memberikan kontribusi dalam aksi
kritisasi dari hal, ide atau konsep yang terjadi di kelas yang di saat itu terjadi ya nantinya. Oke, untuk UTS 30%, untuk UAS itu 40%. Artinya skornya memang besar di tes ya. Namun jika nilai dari UTS atau UAS-nya ya skornya mungkin kecil, jangan takut, jika itu bisa tertutupi jika kehadiran itu full ya, minimal B, walaupun misalnya UTS-nya tidak terlalu memuaskan ya, artinya nilainya kurang. Jadi attendance walaupun hal ya kelihatan 10% tapi itu sangat berguna. Oke, kita lanjut ke ya, silabus ya, karena ini metode pembelajaran bahasa Inggris pertama. Hari ini kita introductions ya, memperkenalkan pembelajaran bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah, inilah pembelajaran bahasa Inggrisnya. Saya lebih menyukai sebenarnya focus group discussions. Artinya baiknya tuh nanti kalau misalnya saat kelas terjadi ada hal yang harus kita bahas ya. Saya hanya tugasnya memancing. Jadi yang aktif dari pesertanya. Lalu di sini hari pertama itu introductions ya, berarti next week minggu depan get to know each other. Ya, please let introduce yourself. Mungkin di sini tugas pertamanya bisa jadi homework, tidak terlalu berat, hanya sekedar persiapan untuk nanti di minggu depan bisa speak up. Jadi baiknya sekarang udah bikin skemanya, perkenalan diri sendiri ya, jangan terlalu banyak, nggak usah sampai berlembar-lembar, cukup 1 lembar ya, ataupun cuman hanya sekedar 3 paragraf juga nggak apa-apa ya. Itu yang penting individual, originalitas ya, jadi ada keaktifan di individualnya, dan itu semoga tidak sama writing teksnya ini dengan yang lain. Jadi saya butuh originalitasnya di situ. Ya, jadi tugas pertama untuk minggu depan adalah introduce yourself. Tulis tentang diri sendiri ya. Jangan terlalu privasi karena bahaya. Boleh yang secara umum saja. Nanti minggu depan mungkin bisa diangkat satu persatu. Oke, ini awal mulai untuk mempelajari bahasa Inggris. Kita akan mengenal hal terkecil dulu, part of speech. Mungkin kalau ada yang udah mau nyoba, cari-cari silakan. Jika penasaran part of speech itu apa. Lalu minggu keempat ada tentang tenses. Kita hanya bahas present dengan progresif ya. Ini 2 tenses dulu. Lalu minggu kelimanya ada 3 tenses. Di sini ada future, ada past, sama perfect. Ya, syukur di sini banyak peserta, artinya bisa kerja sama dan keroyokan untuk ngerjain PowerPoint-nya. Nanti tentu saja setelah ini kita akan bagi kelompok ya, karena kita akan membuat metode focus group discussions ya. Oke, minggu ke-6-nya tentang modal verb ya. Modal verb itu apa aja, definisi, peraturannya, ya, terus cara membuatnya menjadi suatu kalimat seperti apa. Akan lebih baik lagi jika setiap subtopik-topik ini kalian mempunyai artikel atau suatu bacaan yang relate, yang berhubungan dengan jurusannya masing-masing. Misalnya jurusan manajemen, silakan cari tentang artikel atau tulisan tentang manajemen, diangkat sedikit, lalu dibahas secara subtopiknya. Misalnya kita tentang modal verb di tulisan teks ini, modal verbnya mana aja, and bla 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 bla, ataupun tentang tensesnya apa aja di tulisan ini, gitu. Seperti itu, biar bisa nanti ada pembahasan di teman-teman yang nanti menanya ataupun ada timbal baliknya. Lalu minggu ke-7 sebelum middle UTS berarti ya, tentang adjective degree. Ya, degree itu suatu tingkatan atau level, adjective itu kata sifat. Berarti kita ngebahas tentang tingkatan kata sifat. Oke, lalu masuk ke ya UTS. Ya, di sini tidak ada harus yang presentasi. Di sini adalah tes, nanti
Saya akan taruh tesnya di e-study, di tugas, karena belum bisa yang masuk yang UTS itu bentuk soal esai, ya, jadi naruhnya di tempat tugas. Jadi silakan downloadnya di tempat tugas nanti. Masuk ke minggu 9, ya, minggu ke-9-nya ini fokus group discussion. Nah, untuk yang nantinya dapat di grup 9, ini harus ngebahas tentang artikel bebas tapi berbobot. Maksudnya adalah berbobotnya dalam suatu konteks isu. Misal yang sekarang terjadi adalah perang Rusia versus Ukraine. Itu sangat hot ya, ataupun misalnya ngebahas tentang pandemi, tapi itu terlalu umum ya. Ataupun apa aja, misalnya ngebahas masalah Bitcoin, ya kalau ada yang tahu Bitcoin, silakan. Ataupun membahas masalah isu gender, terserah, boleh. Yang penting nanti di grup ke-9 ini menghadirkan suatu jurnal, silakan cari jurnalnya, terserah, itu bisa membuat nanti di saat kelasnya terjadi, memancing suatu kritikan-kritikan dari peserta yang lain gitu. Jadi di sini saya inginkan nanti ada saring tanya jawab. Lalu masuk ke minggu ke-10 akan membahas tentang conditional sentence. Di sini cukup 4 tipe saja, tidak perlu membahas yang mix conditional sentence-nya ya. Jadi cukup 0, tipe 1, tipe 2, and tipe 3. Jadi 4 tipe conditional sentence. Masuk ke minggu 11, English pronunciations, kita akan membahas cara bunyi bahasa Inggris yang aktif ataupun yang silent words-nya. Jadi bahasa Inggris tentu saja mungkin banyak yang tidak suka karena ada yang harus dibunyikan, ada yang huruf U, tapi kok dibunyiin A, kok jadi beda. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, ini tugas dari grupnya, mencari tahu kenapa itu bunyinya seperti itu. Lalu masuk ke minggu 12, itu membahas tentang tag atau tag question, sama saja. Pertanyaan yang diulang kembali. Bahasa Indonesianya kita sering pakai, misalnya, dia cantik, ya kan? Kamu keren nggak sih? Nah, itu question tag versi Indonesia. Tapi kalau versi bahasa Inggris, mereka lebih tersusun rapih, bahkan gramatikalnya ada, jadi tidak seperti bahasa Indonesia tentunya. Jadi banyak peraturan di question tag bahasa Inggris. Minggu ke-13 ada linking verb. Ya, ini linking verb ini silahkan browsing. Apa sih linking verb? Oh, otomatis berkaitan dengan kata kerja. Jadi yang hubungkan kata kerja di situ. Nanti akan ngebahas tentang linking verb. Lalu minggu ke-14 bukan bagian dari peserta, nanti biar dari saya saja untuk menyediakan materinya. Jadi saya akan menyetel, kebetulan saya punya speaker ya, karena saya punya kegiatan aerobik, saya punya speaker gede-gede tentu saja. Jadi pas di minggu 14 ini akan ada suatu pembelajaran ya listening ya. Terakhir di minggu ke-15 ada play roles ya, tugasnya itu memerankan. Nah, ini juga dari saya. Saya akan memberikan tugas ke grup siapa untuk berperan seperti apa, lalu mengkomunikasinya. Jadi ya, sudah ada langsung conversation. Ya. Gak apa-apa belum bisa bahasa Inggris dicampur-campur tapi sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya. Jadi biar nanti lama-lama mulai hafal menggunakan bahasa Inggris ya. Ya tentu saja yang terakhir kita tidak ada pertemuan lagi ya, berarti sudah masuk ke final UAS ya. UAS itu kita tidak melakukan pembelajaran online lagi, kalian tinggal mengunduh soal UAS-nya dari e-study. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Mohon maaf Bu, sebenarnya saya dari tadi masuk di e-learning tapi belum bisa melakukan absensi e-learning, kemudian tidak ada materi sama sekali di e-learning Bu. Terima kasih Bu. Ya, kalau di
di e-study apa di saya sudah cantumkan materinya tentang ini ya, file ini. Kalau misalnya tidak ada pun nanti saya kirim di grup saja. Karena yang di e-study saja saya juga tidak dapat kelas yang full. Maksudnya mungkin masih maintenance ataupun kelengkapan dari akademiknya ya. Jadi saya harusnya ada 7 kelas, saya cuma dapat di sini 4 kelas. Jadi kemungkinan di kelasnya kelas yang saya dapat itu belum ada kelasnya ya. Nanti kalau sudah ada, tentu saja nanti saya akan lengkapi. Atau untuk sementara ini dikirim saja file lewat ini ya, lewat WhatsApp group. Untuk Berarti ya, kita absennya lewat mana, Bu? absen dari saya, nanti sebelum 8 saya akan memanggil satu-satu untuk mengetahui siapa yang gitu ya. siapa yang tidak. Ibu mohon bertanya kembali. Boleh? Terima kasih Bu atas kesempatan kedua. Dari pertama tadi untuk silabus kan Ibu sudah menjelaskan dari pertemuan meeting 1 sampai 16. Apakah dari sekian pertemuan itu kan sudah dijelaskan satu persatu, apakah sudah bisa kita buatkan tugas-tugasnya dari sekarang? Terima kasih Bu. Oke. Ya, di sini ya berarti ada kita mulai dari grupnya ya. Grup dimulai itu tuh kan saya nggak bisa nandain nih. Berarti nanti mulai grup itu dari meeting ketiga. Ini grup pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 grup. Oke, di sini nanti silakan dibagi menjadi 10 grup, nggak apa-apa keroyokan, tapi diusahakan semua peserta partisipasinya dapat. Ya, misalnya membacanya, entah itu cuman penjelasannya beberapa paragraf, tapi semuanya paling nggak ada interaksinya, ada kontribusinya di dalam grup peserta masing-masing ya. Jadi dimulai dari meeting ketiga itu sudah mulai grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat, grup kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup sampai di meeting 13 adanya presentasi dari peserta grup. Yang meeting ke-14, 15, tentu saja dengan yang tes-tes ini berarti tidak ada presenter untuk maju ya. Tidak ada dialog. Nanti yang di 14 dan 15 ini dari saya materinya, karena saya akan menyiapkan supaya surprise pelajarannya itu seperti apa. Ya, ini terus tugas awal untuk minggu depan adalah siap-siap untuk membuat introduce yourself-nya gitu. Tulis paling enggak 4 paragraf ya. 4 paragraf, durasi nggak usah lama-lama, maksimal 5 menit. 5 menit kalau dibagi ini berapa peserta ya? 40-an ya. Berarti maksimal itu 3 menit ya. Supaya cukup semuanya maju presentasi depan, belum ada presentasi grup. Masih individual masing-masing. Belum mulai untuk presentasi karena nanti saya yakin takutnya ada yang telat-telat join, ya kan? Jadi mungkin kemungkinan seminggu cukup lah untuk mengatur siapa masuk ke grup siapa, dibagi 10 grup, sorry. Ya, berarti dari semua peserta ini dibagi 10 grup. Oke, ketua kelasnya siapa ya? Esa Chandra, ya, if I'm not mistaken. Mr. Esa Chandra, are you able? Ada nggak Mr. Esa Chandra di sini? Ada. Ada? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ada Bu. Mr. Esa Chandra sebagai pemantau ya, pemantau pembagian grup, berarti untuk bahasa Inggris ini dibagi 10 orang,
It's up to you as the chief of the class, sebagai ketua kelas, hanya untuk bisa menertibkan pesertanya biar nggak pilih-pilih. Pesertanya biar tidak pilih-pilih teman, ya silakan. Atau mau milih dibagi rata di 10 grup. Jadi biar semuanya materi ini ada presenter yang maju. Ya, Mr. Esa Chandra, are you able to do that? Bisa ya? Yes, ngono lho Pak Esa. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm Yes. Miss. You can call me Miss ya. Banyak kan manggil saya Miss Welma. Oke, ini itu kan banyak yang baru bergabung. Semoga tidak terlalu sulit memahami file yang nanti saya akan taruh di grup ya, di WhatsApp grupnya. Jadi dari silabus ini dibagi hanya 10 topik, 10 grup, dimulai dari meeting ketiga, 3 sampai 7, lanjut 9 sampai 13. Ini saya tidak bisa menandai, jadi takutnya nanti ada yang lupa-lupa lagi. Ya, semoga. Kalau enggak saya foto dulu, nanti saya edit di galeri. Ya, sebentar. Oke, nanti saya kirim ke grupnya untuk mengetahui mana aja yang menjadi topik untuk presentasinya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh? Miss Velma. Yes? May I ask you? Okay, you Do may. you have the rules of class? The room of class? Rules. Peraturan Oh, di kelas. we put it on here. It's only as the general thing. Actually, I'm not as strict. Jadi saya nggak terlalu kaku. Paling nggak, peraturan umum adalah kalau tidak hadir itu join ataupun apa. Tapi kalau dari persyaratan kampus, yang tidak bisa hadir absen itu yang dapat toleransi masuk rumah sakit ya. Semoga tidak terjadi ya. Masuk hitungan gitu. Jadi ada hal yang tidak ya itu mungkin dikasih toleransi minimal 2 ataupun 1 gitu. Itu hal yang paling krusial ya, misalnya tidak bisa masuk. Dan apalagi ya peraturan apa, yang penting ada etika ya. Jadi seperti umumnya kita belajar bisa saling suatu situasi agar tidak saling menimbulkan suatu sara ya. Jadi kalau misalnya kelasnya hidup karena suatu masukan ide, it's alright. Tapi semoga tidak ada membuat kerusuhan dalam grup, itu yang paling utama sih. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Miss Velma. Yes. Kenalkan nanti ke depannya itu nanti pengertiannya. Karena kami di daerah mungkin yang hujan atau kendala lain. Oke. Ya, terima kasih. Itu bisa juga. Modelnya beda ya. Karena dari Sabang sampai Merauke, dan tentu saja sinyal itu tidak terlalu sama di setiap daerah ya. Oke, itu bisa dapat toleransi, tapi paling nggak biar tidak ketinggalan, bisa mengikuti
aktivitasnya dari WhatsApp grup paling nggak itu. Misal di apa, misalnya hari apa tuh nggak bisa masuk, tapi ngerjain tugas. Nanti setiap hari saya akan memberikan tugas berupa, bukan tugas sih, artinya soal kan, nanti paling nggak aktif di situ aja nggak apa-apa sih. Yang penting ada pembelajarannya yang masuk di situ. Ya, ada lagi. Jadi itu ya, semoga tidak selalu sering, semoga kendala jaringan itu tidak selalu sering terjadi. Tapi misal pun itu terjadi, jadi hari ini misalnya stuck nggak bisa dapat ya. Kemarin saya juga dapat dari mahasiswa yang di Papua, itu jarang banget dapat sinyal. UTS itu masih dapat toleransi paling nggak, tapi dia harus bisa menjawab soalnya ya, karena soal itu di 1 hari sebelumnya pas ada soal dari UTS seperti itu, atau di online task nanti ada, kalau aktif dia bisa ngumpulin screenshot hasil saya adalah segini, yaitu di-up sebagai izin, Cikgu. seperti itu. Ya. Mohon maaf, Cikgu. Iya. Kenalkan, nama Miss saya Kang Amir. Nur Amiril. Miss. Biasa dipanggil Sebentar. apa? Yang penting. Oh iya. Mohon maaf, Cikgu. Jadi gini. Lah, saya Mur. Oke. Sebentar lagi kan kita memasuki bulan puasa. Jadi otomatis kan kita kalau malam itu kan beribadah. Apalagi kiai kayak saya ini. Jadi otomatis ibadahnya kan untuk jam kuliah atau ada toleransi hanya ngisi dikasih saja absensi seperti itu, karena ya mohon maaf Ibu Velma, jika kita orang-orang yang puasa maka dapat pahala juga. Kemudian Ibu Velma meringankan kita sehingga pahalanya berlimpah dua. Sementara itu saja, karena dari tadi tidak dibahas di silabusnya, mungkin bisa dijelaskan atau diberikan kelonggaran bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, subhanallah Pak Haji. Oke, Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz. Ya, itu dia emang hal yang berdasarkan situasi ya. Iya Pak Kiai. Tapi mirip Haji Roma Irama. Ya, kita puasa berarti sebulan. Sebentar, kalau kita lihat dari silabus, ini kan sebulan itu berarti 3 kali meeting, pertemuan ya. Oh, Lebaran berarti 4 minggu. Masuknya itu puasa di akhir Maret ya Pak ya? Sekarang kita di tanggal 14. Bu, tanggal 2. April ya, awal April ya? Puasa awal April, Bu, tanggal 2. Tanggal 2. Kita hitung yuk. Sekarang 14 itu masuk introductions. Minggu depannya itu masuk di tanggal 20-an. Ya, di sini masuk ke minggu ketiga, tanggal 27. Nah, berarti masuk tenses. Ini pas banget di grup kedua jatuhnya ya. Berarti kalau kita hitung lagi ke depan, puasa itu sebulan, 1, 2, pas UAS. UTS, sorry. Pas UTS, ini akan tergantung dengan situasi dan kondisi berarti ya. Oke. Mungkin mulainya itu jam 7 ya. Cukup nggak untuk presentasi?
pembahasannya ini lumayan dari pertemuan yang tenses ya. Tenses berarti tidak sempat memberikan soal online. Lu mohon izin, Maaf Bu, iya silahkan duluan Pak. kalau jam 7 itu kan kita memasuki sholat taraweh, Bu. Atau kita alihkan ke siang aja bagaimana, Bu? Kelas Kalau siang. memang tidak ada toleransi, tidak ada toleransi. Bukannya bapak-bapak ini banyak yang kerja ya, Bapak Ibu di sini pesertanya bukannya pekerja? Ya memang kita bekerja semua, tapi kita on-kan saja, kita kan tidak mendengarkan. Jadi ya itu sulitnya, makanya kemarin kita mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Isnan untuk masalah di sini, karena di program Sarjana Desa ini kan sangat berbeda sekali dengan reguler. Sarjana Desa ini di samping satu usianya mahasiswanya sudah terlampau tua, terus posisi-posisi kita yang jauh dari sinyal, juga ada keterbatasan waktu di mana terkadang kita itu berpapasan dengan pekerjaan desa yang sungguh sangat luar biasa, ada acara-acara desa. Jadi hal-hal seperti ini perlu menjadi pertimbangan bagi Bu dosen atau pihak kampus. Kemarin Pak Isnan membicarakan disuruh meminta kebijakan kepada dosennya masing-masing. Seperti itu Bu. Makanya ini saya mewakili teman-teman mencoba untuk menego Ibu Velma, Ibu dosen, barangkali bisa memberikan sebuah kelonggaran bagi kita. Mungkin bagi teman-teman yang non-muslim mungkin masih bisa untuk mengikuti, tapi alangkah baiknya menghormati teman-teman yang hal ini Bu perlu kita rundingkan, mungkin di sini mungkin masih ada waktu. Kalau boleh. bisa ya itu tadi Bu, jam 7 itu memasuki taraweh. Habis taraweh harus tadarus, habis tadarus wiridan. Saya kan Muhammadiyah Bu, wiridannya kan lama. Jadi ya mau gimana lagi. Ya seperti itulah Bu. Karena 1 tahun sekali kita mencari pahala Bu. Ya mohon diberi keringanan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Kalau siang bisa waktunya? Iya dengan? Saya menyambung dari Bapak Amir tadi. Kan menyambung Bapak Amir lupa mengatakan bahwa kita dari Sabang sampai Merauke beda-beda waktunya Bu. Mungkin di Ibu baru buka puasa, di saya di Sulawesi sudah sholat Isya, di teman-teman yang lain lagi kan kita beda-beda. Jadi mungkin waktunya nanti dikondisikan dengan baik lah supaya bisa tercover semua, kita bisa kuliah sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu kita gabung aja di siang. Kalau misalnya supaya tidak bentrok di acara buka puasa ataupun sholat taraweh ya. Ada yang keberatan nggak kalau siang? Kayaknya kalau siang kita memakai hadis Bu, mohon izin kita memakai hadis. Hadisnya itu Bu, siang. Hadisnya kan lebih baik tidur Bu. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Itu kalau siang. Susah Bu ya. Memang susah Bu. Berhadapan dengan kita itu memang susah, tapi mohon bersabar ya Bu. Iya. Kalau hadisnya itu sahih nggak apa-apa Pak, tapi saya tahu kalau habis makan langsung tidur kitahnya akut. Jadi tidurnya itu menjelang sore aja, jadi sampai beduk gitu. Pas melek-melek kan langsung buka puasa. Gimana kalau siang? Pada setuju nggak? Tapi kita juga ngambil jamnya misalnya pas habis zuhur, jadi kan ada habis wudhu tuh lagi fresh-freshnya. Gimana? Siap. Setuju Bu. Kalau libur nggak Siap bisa, Bu. Libur Waduh, Bu. saya kerjanya lintas kecamatan ini gimana? Saya setuju saja, cuma tergantung teman-teman yang beraktivitas sebagai pendamping desa ini.
Karena mereka itu butuh foto selfie juga biasanya itu untuk laporannya Betul, Pak. mereka. Bu. Kalau misalnya kita menemukan titik temu yang pas gitu, misalnya di siangnya atau di pagi, keberatan nggak kalau pagi? Ngantuk nggak? Kalau pagi keberatan, Bu. Bisa, Keberatan. ya bisanya ya siang setelah duhur itu agak longgar pekerjaan. Menjelang asar misalnya jam 2 gitu ya enggak apa-apa. Iya. Ya, Sambil ngabuburit, Habis asar ya, habis asar boleh tuh, bagus. kalau habis asar, kalau bagi cowok-cowok yang laki-laki enggak ada Asar, masalah. ibu-ibu masak, Kalau Pak. ibu-ibu ini yang agak keberatan Itu kalau siang habis aja. asar. Iya, Bu. Iya. Oke, kalau ada yang izin ya nggak apa-apa, Pak Cepi. Kita habis zuhurnya ini karena dari Sabang sampai Merauke berbeda 1 jam ya? Beda berapa jam sih? Pokoknya yang nungguin Indonesia Tengah beda 1 jam, Bu. Indonesia Timur beda 2 jam. Oke. Kalau di tempat saya mungkin saya mulainya 12:30 ya berarti. Karena yang dari timur kan udah duluan, ya. Berarti udah jam 1 duluan ya. Gimana? Habis zuhur ya, 12:30 untuk kelasnya. Kalau di Setuju tempat ya? kami malah baru azan zuhur itu, Bu. Baru ajan zuhur. WIB aja, Bu, jam 1 siang gitu. Jam 1 siang aja ya. Oke. Boleh, Bu. Ya, jadi ada spare untuk sholat, istirahat sebentar. Oke, kalau gitu kita ganti jamnya. Mungkin saya akan ajukan ke ini ya, ke akademik biar divisi akadnya juga berubah ya. Jadi nanti saya ajukan untuk kelas MNKM 208 EDCPT. Nanti masuknya di jam 1 siang. Oke, deal ya. Oke. Khusus bulan puasa sampai hari raya. Usul Bu. Iya. Maaf, lebih baik gini, semua kan rekan-rekan semua ini. Oh ya, perkenalkan Bu, saya Nana Juwana, Bu. Lebih baik habis asar aja, Bu, jam 3, Bu. Soalnya kalau siang jam 1 banyak beraktivitas, Bu. Iya, selamat bergabung Pak Nana, baru gabung ya tadi. Mohon maaf Pak Nana. Iya, mohon maaf Pak Nana. Ibu-ibunya. Iya. Ibu kalau selesai asar masak Pak. Iya, Pak. Ya, kami juga kalau duhur, kalau habis duhur juga agak keberatan juga, Bu, sebenarnya, Bu, kalau habis duhur. Karena kita juga banyak aktivitas, Ibu. Kalau habis duhur. Malam aja, Bu. Malam. Usul dari Yana Mulan, Bu. Kalau di jam 8 malam Kalau saya duhur, saya ada kelas kedua dan itu pesertanya ada 84 orang peserta. Mungkin bisa dilaksanakan Mohon maaf Ibu, Ya. memang satu kelas ini beda-beda dan banyak dari Sabang sampai Merauke. Kalau semuanya yang memang ada keberatan, ada sisi keberatannya. Di jam berapapun ya ada sisi keberatannya. Karena kita memang di bulannya kan bulan puasa. Cuma kita ya ada toleransi sedikit lah. Mungkin teman-teman yang lebih banyak condong ke jam berapa, menurut saya itu aja. Saya sendiri pun kalaupun jam 1 sebenarnya saya dalam posisi jam kerja. Tapi kan apapun itu kalau memang menjadi kesepakatan dari teman-teman, ya saya usahakan tetap bisa mengikuti, Bu. Mohon maaf. Oke, diterima. Iya, Dan Bu. itu ide yang bagus. Jadi iya, karena kita iya, soalnya gini, Bu. Oke, mantap itu, Pak. Habis ini, Bu, soalnya kan kalau masak itu kan nggak mungkin jam 3 gitu, Bu. Kalau masak itu kan setidaknya jam 4 atau setengah 5, nggak mungkin jam 3 gitu.
Ya, gimana kalau Karena kan misalnya maghribnya jam 6. Ya. sebentar Penana, ini kan saya sudah membagikan silabus. Di sini ada 10 peserta. Artinya ini butuh biar mengkerucut lagi kerjasamanya. Nantinya minggu depan itu pas lagi di meeting ketiga, grup pertamanya sebagai penentu kapan waktunya bisa mereka. Jadi agar lebih mengkerucut lagi, biar lebih terfokuskan yang aktif sebagai grupnya ini. Jadi nanti dibagi 10 grup kan, karena sini sudah ada materi silabusnya, dimulai dari meeting ketiga 4, 5, 6, 7, loncat ke 9 sampai linking verb di 13, berarti ada 10. 10 topik ini dibagi 10 grup, jadi ini 10 topik untuk 10 grup dari kelas ini. Nanti kelasnya itu akan ditentukan oleh grup itu, bisanya di jam berapa. Nah, untuk kehadiran boleh nanti misalnya, Bu saya nggak bisa, nggak apa-apa. Misal di peserta yang lain ya, artinya yang harus bisa hadir adalah grup-grup yang sudah ditunjuk di pembagian ini. Gitu ya, jadi biar fair aja, biar nanti yang dapat fokus penilaian dari saya adalah si peserta grup yang akan maju di hari itu bisa nggak mereka di jam berapa, harus konfirmasi lagi mereka, saya siap Bu, grup kami di jam 1, saya siap grup kami di jam 3 gitu misalnya gitu. Jadi itu ya, biar lebih mengkerucut lagi spesifiknya. Bagaimana? Mohon izin Bu, Ya. mungkin gini aja Bu, karena kita sama-sama job and learning ya, bekerja sambil belajar. Jadi kayaknya pada saat jam sibuk itu bisa lah kita minta izin untuk melaksanakan kegiatan belajar. Karena bukan hanya pada saat kita kuliah aja, kita sering juga mengadakan Zoom yang memang posisi jamnya berada di jam kerja. Jadi coba kita serahkan kepada Bu Vel memberikan yang terbaik bagi kita semua. Karena Bu Velma juga walaupun usianya muda namun tetap menjadi ibu kita semua. Mungkin lebih bijaksananya seperti itu daripada nanti kita saling lempar sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, sekarang kita coba untuk ke Bu Velma ngasihnya jam berapa sampai jam berapa. Nanti kita mau tidak mau ya harus mengikuti karena ada kelonggarannya dari malam ke siang. Saya rasa demikian. Mungkin kalau teman-teman tidak setuju dengan saya, nggak apa-apa. Silakan saya dilempar sendal, nggak apa-apa. Karena saya kiai. Itu aja. Terima kasih. Gimana Ini keren banget ya Pak Ustadz ini ya, berani gitu ya. Tapi memang kalau misalnya dilempar-lempar memang tidak ketemu titik temunya ya. Oke deh, kalau misalnya malam memang lebih berat, siang kita misalnya terlalu sore kasihan yang ibu-ibu, ya kan? Paling nggak jam 3 udah harus berangkat ke pasar ya Bu ya. Kalau gitu kita mulai dari jam sekitar setengah 2 sampai maksimal itu berarti jam 3. Jam 3 itu udah bisa lepas dari diskusinya, dari semua soalnya. Bagaimana ya? Untuk mengantisipasinya supaya tidak terlalu sore dan juga tidak terlalu malam dan tidak terlalu pagi karena terlalu sibuk yang bagi pekerja. Setengah 2. Siap Bu. Siap Bu, bungkus. Oke, kita bungkus. Serap. Oke, siap Bu. Mantap itu Bu. Iya, oke deh. Saya coba untuk absen karena pesertanya ada banyak. Ada lagi nggak pertanyaan nih sebelum saya tutup closing absen? Sudah Bu. Sudah. Iya, nanti saya kirim file silabus sama gambaran topik-topik apa yang supaya dipilih per grupnya. Sebentar, masih loading untuk absen. Jadi yang absen dari aplikasi Siakat saya, jadi saya yang mengecek siapa yang hadir, siapa yang enggak.
Oke. Di sini pesertanya harusnya ada 41. Dimulai dari Nova Maulana. Mohon izin Bu, Pak Nova sedang studi banding Bu ke Jogja. Oke. Tadi izin menyampaikan ke saya. Oke. Iya. Terima kasih infonya. Lanjut ke Yohanes. Yohanes ada? Pak Yohanes? Tadi hadir Bu, tapi Ada kayaknya Bu, terputus. ada hadir Bu. Oh itu juga muncul. Ada Bu. Oke. Ada Yohanes ada. Iya. Lanjut ke Nur Amiril. Ini Pak ini ya. Sudah dilempar, Bu. Lagi Sudah ceramah dilempar. Bu. Oh, lagi ceramah. Itu Pak Kiai, Bu. Oke. Biar saya ingat lah ya Pak namanya Ustadz. Pak Nur Amiril. Pak Ustadz. Lanjut ke Immanuel Yosef Rai. Ada hadir Emmanuel Yosef? Tidak ada ya. Oke, dilanjut ke Habib Muhammad Sagaf. Hadir Bu, ada. Oke, hadir. Ya. Nana Juana, oh tadi ya, hadir. Salahuddin? Hadir, Bu. Oke, hadir. Hadir. Farik Cahyo Utomo. Farik Cahyo Utomo. Nggak ada ya. Lanjut ke Wiwit Handoko. Hadir Bu. Wiwit. Oke. Hadir. Abdurrahman Karyadi. Apa Bu? Boleh diulang Bu? Agak kurang jelas suaranya Bu. Abdurrahman Karyadi. Saya Bu. Hadir Bu. Oh, hadir. Oke. Iya. Oke, ini ketua kelas Esa Chandra Darmawan hadir. Imam hadir. Sunarsi. Ya hadir. 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 Adi Kurniawan. Hadir Bu. Oke. Rumensius Jeraman. Hadir Bu. Oke. Hadir. Harman. Harman. Barusan live itu tadi Bu, mungkin jaringannya Bu. Oke. Lanjut ke Ikra Rabik. Ikra Rabik. Nggak ada ya? Ada yang lihat tidak? Sepertinya tidak. Lanjut ke Ita Irna Andrianti. Hadir Bu. Oke, hadir. Majid. Majid. Hadir Bu. Hadir. Lanjut ke Rahmat Ilahi. Ada Pak Rahmat Ilahi? Hadir Bu tadi, Pak Rail hadir. Tadi ada Bu. Zainal Rahman. Hadir Bu. Iis Herawati. Hadir, Bu. Oke. Bahmi. Hadir nggak Bahmi? Tadi kelihatan, Bu. Tadi kelihatan, oke. Rostini. Hadir Bu. Oke. Cepi, oh Cepi hadir tadi ya. Hadir Bu. Ya, lanjut ke Margareta Low. Margareta. Ya, ya. Ada yang lihat. Oke. Muhammad Hasbi, oh tadi kayaknya ada. Hadir ya? Muhammad Hasbi, ada nggak? Tadi ada Bu, tadi Bu. Ada. Lanjut ke Yena Mulan. Hadir Bu. Oke, ke Abdul Hafiz. Hadir, Bu. Oke, Astri Hadir Bu. Mandasari. Abdul apa Bu? Hadir Bu. Haini. Hadir Bu, hadir. Oh, ini Yosef baru gabung ya. Hadir Bu ya. Ya. Sebentar, tadi ada yang ketinggalan deh. Oh, ini dia. Hadir ya.
Tadi sampai Haini. ini, oke. Lanjut ke Muhammad Galih Putra Pratama. Hadir, Bu. Iya. Sabta Dwi Pradana. Hadir, Bu. A. Sandi Fajar Mulidi. Hadir? Ahmad Sandi Fajar? Tidak ya? Pagi ada Bu, Mas Andi Bu. Oke. Lanjut ke Salawati. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Abdul Hatib. Hadir, Bu. Ya. Eneng Lina Hadir, Bu. Iya. Eneng Lina Listiawati. Hadir, Miss. Makbul. Ada yang namanya Makbul? Nggak ada yang lihat? Oke, lanjut. Ayu Mazlima Mamonto. Present, ma'am. Alright. Muhammad Iqbal Mubarak. Hadir, Bu. Oke. Najah Nur Padilah. Najah. Oke, ya. Oke, absennya saya save dulu. Jadi kehadirannya Saya belum kesebut, Bu. Saya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Saya belum tadi. Pak Anak Juana, Bu. Belum Bu. Anak sudah, tenang aja, ada saya, tenang. Tinggal Tadi. bagi tip aja ke Dibantu saya. sama Pak Kiai tadi. Pak Kiai iya. sudah. Soalnya jaringan ini soalnya ya. Pak Kiai bantu tadi ke Nana. Tinggal Siapa yang transfer aja Pak Nana. Oh, siap. Ahmad Agni Gusman. Nomor rekeningnya aja. Ahmad Asmi. Lauren tadi belum, Bu. Lauren. Lauren tadi kayaknya udah ada yang disebut deh. Nggak ada Tadi baru namanya. Margaret, Bu. Iya. Tadi baru Margaret, Bu. Margaret yang belum disebut. Tapi yang di sini nggak ada namanya Lauren. Tadi hadir, Bu, dia. Hadir. Iya, Bu. Lauren Elpa Pratiwi kalau salah. Iya, dia, Bu. Nggak ada nama. Ya, Bu, ada hadir tadi. Mohon maaf, Bu. Saya belum disebut, Bu. Ada hadir tadi, Bu. Lauren, Bu. Saya Muhammad Hasbi, Bu. Muhammad Hasbi ya. Ah ya, tadi hadir ya. Tapi Lauren di sini Miss nggak ngelihat. Tadi ada. Karena mungkin dia kan tinggalnya di Kalimantan, mungkin jaringannya, Bu. Ada, Bu. Iya, ada. Enggak di absen. Yang nggak ada di nggak ada nama. list Ibu ya, namanya nggak ada, Bu. Masih ada. Maksudnya Ibu itu namanya Dek Lauren itu tidak ada di absensi. Tapi begini Bu, sebagai informasi saja, mungkin nanti bisa dilanjut ke depannya. Dek Lauren ini lagi mengurus ini, ya. Jadi tapi beliaunya ini selalu hadir kok Bu. Dia salah satu notulen kita, notulen ekuitas. Jadi kelas E ini ada grupnya Bu, namanya Ekuitas Elektabilitas Tanpa Batas yang dinakodai oleh Pak Ketua Kelas. Kalau Bu Velma mau gabung, kami persilahkan 1000%. Oke. Ya mungkin kalau misalnya bisa bergabung di minggu depan, mungkin muncul nanti namanya nggak apa-apa. Ini yang ada sekarang sudah di-save, yang data tersebut yang sudah disimpan. Nggak mungkin saya bisa nambahin karena ini dari pusat. Gitu. Jadi saya nggak bisa masukin aplikasinya kalau bantuin nama tambahan nama gitu. Siap Bu, mungkin bisa dimasukkan di luar itu dulu Bu, Dek Lauren sama Pak Juwono tadi Bu. Iya, Bu, iya. Lagi mengurusi Yang namanya administrasinya nggak Bu. ada, yang namanya nggak ada, ketik nama lengkap sama nomor NIM-nya, biar nanti saya forward ke bagian akademik. Jadi biar tercatat. Siap, Bu, siap. Oke, seperti itu saja. Silakan memilih grup-grupnya setelah ini. Silakan dipantau oleh ketua kelas atau Pak Ustadz ya untuk menengahi siapa-siapa aja di grup-grupnya. Nanti saya kirim
topik-topiknya yang untuk dipilih di masing-masing grup. 10 grup untuk di kelas kita. Oke, I'm going to close because I have a next schedule. Nanti saya ada lanjut kelas lagi, jadi saya harus prepare. Mungkin kita mulai minggu depan masih belum terjadi puasa, berarti masih dalam keadaan normal, ya. Masih di hari Senin ba'da maghrib. I'm going to close this session by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Bu. Thank you very much, Bu. Bye. Bye. Thank you, Miss. Oke, Love you. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak Kiai. Masih ngeheng. Pak Kiai, selamat malam. Night view, Bu. Ketutup sinyalnya. Good night. Mimpi indah. Oke. Kang, kasihan Bu dosennya. Ayo pilih-pilih anggota. Saya sama Pak Nana. Saya sama Pak Nana. Pak Ustadz. Curang. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dek Loren mau nggak dengan saya? Jangan udah tua itu. Kata-katanya ditambah Pak Promen. Apa kata saya ditempatkan di mana saja. Pak Kiai, ini Dek Lorennya mau sebenarnya sama saya, cuma dihalang-halang sama Pak Kiai, ya udah. Pak, ingat umur Pak, jangan doyan sama daun muda Pak. Ya. PKN itu apa sih Pak? Pendidikan kewarganegaraan. Mantap. Ketua, pembagian kelompoknya gimana Ketua? Ya seperti kemarin-kemarin saja. Pak Ketua udah nyiapin yang baru mungkin. Biar nggak apa-apa weh, saya sama Pak Nana aja. Itu sobat dosennya, Pak. Apa kelompoknya nggak sama kayak yang kemarin ya Bapak Ibu? Mungkin kalau kelompok ganti lagi kan karena jumlahnya juga udah berkurang sekarang. Esa nomor rekening. Oh, setuju sekali Pak Esa. Berapa Pak Nana? Setuju sekali, ganti aja. Setuju Pak. Nomor rekeningnya berapa orang di kelompok 5 Pancasila kemarin masih aktif? Oh, janganlah. Mendingan ganti aja. Enggak apa-apa weh, saya terima. Saya satu kelompok dengan Pak Nana, saya terima. Enggak apa-apa weh. Saya lupa Bapak dosen PKN. Mau rekening masih perlu kan kami. Udah nge-sharing loh. Ya udah biar saya dan Bu Sun aja. Yo, ganti. Pindah-pindah. Pak. Pindah kamar. Ayo kita pindah kamar. Ganti Pak. Ganti. Alhamdulillah. Pak Amir lagi semangat ini Pak. Bikin lab semua.